Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Ma'ruf Yumna dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 24C. Pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang pandangan saya pribadi tentang filsafat Islam. Menurut saya, filsafat Islam adalah hasil pemikiran kritis para filsuf muslim tentang berbagai hal, mulai dari Tuhan, alam semesta, manusia, sampai etika dan kehidupan. Tapi yang bikin berbeda filsafat muslim dengan filsafat barat itu ialah filsafat Islam ini berpijak pada ajaran Islam dan mempunyai landasan dari Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam mulai muncul sekitar abad ke-8 Masehi. Peradaban Islam itu berkembang pesat pada zaman tersebut, terutama di zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Waktu itu banyak sekali karya-karya filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari situ para filsuf ulama muslim melalui perkembangan pemikiran mereka sendiri memberikan sentuhan-sentuhan Islami. Jadi sumbernya itu dari filsafat Yunani tapi diislamisasikan oleh para filsuf Islami dan membuat sistem filsafat yang baru, yaitu namanya filsafat Islam. Adapun tokoh-tokohnya seperti yang kita ketahui dan kita pelajari itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Di era modern, di era kontemporer, muncul tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi, ada Mulla Sadra, dan lain-lain. Adapun tema-tema yang dibahas oleh filsuf ulama Islam itu luas, seperti membahas seperti esensi Tuhan, seperti alam semesta, akal dan wahyu, jiwa dan kehidupan, etika moral, dan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Menurut saya perkembangan filsafat Islam sekarang makin berkembang, makin baik dari masa ke masa. Soalnya banyak cendekiawan yang menggabungkan filsafat klasik dengan isu-isu kekinian seperti lingkungan, HAM, teknologi, bahkan AI sekalipun. Tapi memang tantangannya cukup besar. Ada filsafat itu dianggap oleh beberapa orang itu bertentangan dengan agama, karena ada yang menganggap kalau belajar filsafat itu bisa dibilang syirik atau kafir. Padahal filsafat justru membantu kita memahami agama lebih dalam dan rasional, karena di dalam filsafat itu kita mempelajari tentang esensi-esensi seperti hakikat Tuhan, alam semesta, dan akal. Nah, adapun tokoh yang ingin saya bahas pada video kali ini yaitu tentang Ibnu Arabi. Tokoh ini menurut saya sangat berkesan lah, karena Ibnu Arabi ini mempunyai pemikiran yang terkenal dengan konsep wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Menurut beliau, yang benar-benar satu wujud itu adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang al-haq. Segala sesuatu di dunia ini sebenarnya cerminan saja dari wujud Tuhan tersebut. Jadi alam semesta dan semua makhluk itu nggak punya wujud sendiri. Wujudnya itu bisa dibilang dipinjam oleh Tuhan, karena hakikatnya itu cuma satu, yaitu Tuhan. Tapi konsep tersebut itu sering disalahpahami oleh beberapa filsuf. Banyak yang mengira bahwa Ibnu Arabi ini mengajarkan ajaran panteisme karena mengarah ke spiritual, bahwa semua hal itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya.
Ibnu Arabi juga membahas soal cinta ilahi, imajinasi kreatif, dan insan kamil alias manusia itu sempurna. Menurut dia manusia bisa menjadi cerminan paling sempurna dari sifat-sifat Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan itu bisa berupa wujud dari sifat-sifat manusia. Kalau dia dengan catatan manusia tersebut memang dekat dan kenal dengan Tuhannya, seperti kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, jadi Ibnu Arabi ini mengajak kita, pemikirannya itu mengajak untuk melihat dunia ini dan hidup ini secara dalam, tidak cuma dari permukaan saja. Pemikirannya itu membuat kita lebih jauh soal siapa kita, dari mana asal kita, dan kemana tujuan akhir kehidupan kita ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maafnya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.